Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Oh iya Mbak, makasih banyak Mbak. Gimana nih Mbak perjalanannya ke sini lancar? Alhamdulillah lancar Mbak. Oh, alhamdulillah ya. Mbak, rumahnya di mana ya? Kebetulan deket Mbak di Purwanegara. Oh, deket ya. Ke sini tadi naik apa? Jalan kaki Mbak, soalnya juga deket, paling cuma 5-10 menit lah. Sendirian? Iya Mbak. Oh, berarti lagi nggak ada yang nunggu ya? Gak ada sih Mbak. Oh, oke. Karena kita baru pertama kali ketemu, boleh Mbak tolong perkenalkan diri dulu? Oh boleh Mbak, nama saya Widya Mbak. Oh, Mbak Widya ya. Iya Mbak. Sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Kuliah atau kerja Mbak? Untuk akhir ini sih kebetulan kuliahnya bekerja sih, cuman kerjanya emang jarang. Kalau misalkan kuliahnya kayak kosong gitu, baru kerja kayak gitu. Oh lah, keren banget tuh, bisa kuliah sambil kerja. Oh makasih banyak Mbak. Kuliahnya udah semester berapa ya Mbak? Kebetulan semester 5 nih Mbak. Oh, berarti sebentar lagi ya Mbak. Bismillah, minta doanya aja Mbak. Ya, amin, semoga cepat, semoga Amin. Terima kasih Mbak. Karena kita baru pertama kali ketemu juga, saya akan memperkenalkan diri saya juga ya Mbak. Oh iya Mbak, boleh silakan Mbak. Nama saya Marihatun Nasiha, saya sebagai konselor dan Mbak sebagai klien di sini ya Mbak. Iya Mbak. Sebelumnya Mbak pernah mengikuti sesi konseling belum ya? Belum pernah Mbak, ini baru pertama kali Mbak. Oh, belum pernah ya. Iya Mbak. Kalau kata-kata konseling Mbak pernah dengar nggak ya Mbak? Mungkin masih asing ya Mbak, soalnya saya juga dari background teknik ya, jadi saya masih asing gitu Mbak. Oh, nah jadi anak teknik ya? Iya Mbak. Kalau gitu saya akan menjelaskan apa itu konseling ya Mbak. Iya Mbak. Konseling adalah upaya pemberian bantuan dari konselor kepada klien. Nah, bantuannya ini tujuannya untuk memecahkan masalah dari klien. Itu Mbak. Oh, iya. Tapi ada beberapa klien yang datang ke sini itu biasanya bukan cuma untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya ada juga klien yang cuma sekedar pengen butuh curhat, butuh tempat curhat, atau lagi kesepian aja Mbak. Jadi saya siap membantu, saya siap menerima siapapun yang datang ke sini Mbak. Nah, di konseling itu ada asas-asas Mbak yang perlu disetujui dari konselor dan klien. Nah, asas-asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi setiap informasi atau setiap curhatan, cerita yang Mbak sampaikan itu nantinya akan dijamin kerahasiaannya oleh konselor Mbak. Kemudian ada asas keterbukaan dan asas sukarela. Jadi Mbak silakan untuk bercerita dengan sukarela dan terbuka apa saja yang Mbak alami, Mbak rasakan atau Mbak pikirkan yang selama ini mengganggu Mbak kepada saya gitu. Gitu Mbak, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan Mbak? Jadi nanti kalau misalkan saya cerita itu dijamin gak bakal tersebar gitu kan Mbak? Iya Mbak gitu. Biasanya kan Mbak kalau cerita ke teman atau ke orang terdekat itu kadang-kadang masalahnya bisa kesebar ya Mbak. Iya. Nah kalau di sesi konseling itu enggak Mbak, karena kita punya asas kerahasiaan. Jadi dijamin informasi yang Mbak berikan itu dijamin kerahasiaannya Mbak. Jadinya nggak kesebar ke siapapun. Oke, bisa dipahami. Oke, jadi sekarang kita langsung mulai aja ya Mbak sesi konselingnya. Oh iya boleh Mbak. Oke. Silakan Mbak, boleh bercerita apa yang sedang Mbak alami saat ini? Jadi gini Mbak, aku kan GP ya Mbak. Jadi aku tuh lulusan SMA tahun 2019 gitu. Iya, nah aku tuh sampai dengan saat ini gitu ya, itu tuh masih ngerasa kayak aku tuh ketinggalan gitu loh sama teman-temanku. Maksudnya teman-temanku kan berarti sekarang udah pada lulus ya, udah pada ya kalau misalkan belum lulus ya lagi ngerjain skripsi gitu. Nah sedangkan aku kan baru semester 5 nih. Nah aku tuh ngerasa kayak tinggalan gitu loh sama mereka kayak gitu Mbak.
Oh, jadi Mbak Widya ini merasa tertinggal ya dari teman-teman Mbak yang dulunya bareng di SMA gitu ya Mbak? Iya mbak. Oh, jadi kalau boleh tahu Mbak selama masa gap year ini Mbak sebelumnya sibuk ngapain ya Mbak? Waktu itu aku ngisi gap year aku kerja sih mbak. Soalnya karena memang aku tuh kan gap year-nya karena alasan biaya gitu. Orang tua aku tuh nggak mengizinkan aku kuliah karena memang keterbatasan biaya. Nah jadinya waktu gap year 2 tahun itu aku isi dengan kerja mbak. Oh, jadi Mbak alasannya gap year itu karena belum mendapatkan izin dari orang tua ya Mbak? Iya mbak. Oh, terus Mbak juga akhirnya kerja ya buat ngisi waktu luang dari gap year itu ya Mbak? Iya mbak. Oke, Mbak kan tadi bilang waktu itu Mbak belum mendapatkan izin dari orang tua ya. Kemudian Mbak jadinya kerja dulu. Nah, tapi kan sekarang Mbak udah semester 5. Terus gimana tuh caranya waktu itu buat meyakinkan orang tua Mbak supaya Mbak bisa kuliah? Yang waktu itu aku lakuin ini sih mbak, dari apa ya, kalau misalkan di agamanya tuh kayak kayak secara lahirnya juga batin gitu. Jadi kalau secara lahirnya tuh dengan aku cara kerja gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja kan berarti orang tua melihat loh, oh dia tuh karena pengen kuliah jadi dia berusaha dengan cara dia kerja. Nah itu kan berarti secara lahir ya kelihatan gitu loh, oh dia berusaha gitu. Nah kalau secara batinnya itu saya tuh biasa kayak doa. Nah kalau doa-doa itu kan kayak kayak ya biasa gitu, kita minta hajat apa gitu kan. Terus kayak selain doa juga kayak sering puasa gitu loh ya, bukan niatnya karena puasa pengen niat kuliah gitu ya, tapi itu sebagai bentuk kayak aku tuh ikhtiar loh, kayak apa sih, kan doa juga bisa meluluhkan hati gitu kan. Nah itu sih yang aku lakuin. Oh gitu. Jadi cara Mbak buat meyakinkan kedua orang tua Mbak supaya Mbak bisa kuliah itu dengan cara dua, yaitu dengan lahiriah dan batiniah ya. Iya mbak. Mbak kerja dulu sebelum kuliah supaya orang tua tuh melihat usaha Mbak itu kayak pengen banget buat kuliah nih, ada usahanya. Terus kalau batiniahnya Mbak berdoa ya supaya bisa kebuka hati orang tuanya Mbak gitu ya Mbak. Iya mbak, kayak gitu mbak. Berarti Mbak punya keinginan kuat ya buat kuliah dengan cara itu tadi, dengan meyakinkan kedua orang tua Mbak gitu. Terus Mbak tetap masih semangat juga kuliahnya ya. Iya. Tapi ternyata Mbak mengalami satu masalah nih. Ternyata Mbak belum bisa move on dari masa lalu Mbak yang gap year selama 2 tahun itu ya Mbak. Iya mbak, betul mbak. Tapi apakah Mbak pernah punya keinginan untuk menerima keadaan Mbak yang sekarang dan move on dari masa lalu Mbak? Iya mbak, saya sebenarnya pengen banget bisa menerima apa ya, menerima kenyataan bahwa saya memang gap year gitu ya. Cuman sampai saat ini belum bisa sih untuk menerima itu. Oh, berarti cukup berat ya Mbak buat menerima masa lalu Mbak ya? Iya mbak. Kalau boleh tahu, selama ini kan Mbak punya keinginan tuh buat move on dari masa lalu Mbak. Terus apa yang Mbak lakukan selama ini buat mengarah ke move on dari masa lalu Mbak? Yang aku lakukan saat ini sih ini mbak, kayak membatasi diri aku untuk main sosial media. Karena gimana pun juga kan sosial media itu kan digunakan orang untuk kayak mengupload apa ya namanya, Pencapaian. pencapaian mereka, terus apa yang mereka lakukan hari ini gitu. Nah pasti pencapaian mereka yang kayak udah di wisuda lah, udah ada yang seminar hasil skripsi lah, apa segala macam gitu. Nah itu kan pasti mereka upload gitu ya di sosial media. Nah yang aku lakuin sih, yang udah aku lakuin sih itu sih
mbak, kayak membatasi untuk kayak nggak sering-sering buka sosial media, Instagram lah, kayak gitu sih mbak. Oh, jadi iya memang cukup berat sih ya Mbak, kalau melihat pencapaian-pencapaian yang dicapai dari orang lain gitu ya Mbak, apalagi dari teman-teman Mbak yang dulu bareng sama Mbak gitu. Terus cara Mbak buat move on-nya yaitu dengan cara membatasi Mbak buat buka medsos ya gitu ya. Iya mbak, bener. Tapi ya Mbak, kalau boleh tahu apakah dengan cara Mbak dengan membatasi menggunakan media sosial itu Mbak masih bisa tetap move on dari masa lalu Mbak? Sebenarnya belum sih mbak, soalnya meskipun aku udah kayak apa sih ya, bukan memblokir sih, tapi kayak membatasi penggunaan sosial media, tapi nyatanya nyatanya pikiran aku tuh masih tertuju di situ loh, bahwa aku tuh terlambat gitu, bahwa aku tuh nggak nggak sama mereka, maksudnya aku tuh masih ketinggalan pencapaian aku, bukan pencapaian sih, tapi emang posisi aku tuh ketinggalan sama teman-temanku, dan belum bisa hilang gitu. Oh, jadi memang cukup sulit ya Mbak buat menerima kenyataan dan move on dari masa lalu Mbak. Dan oh, jadi apa yang sudah Mbak lakukan dengan membatasi bermain media sosial itu menurut Mbak belum cukup efektif ya? Iya. Terus saya akan memberikan waktu kepada Mbak selama 2 menit untuk Mbak memikirkan apa sih rencana yang lebih tepat supaya Mbak tuh bisa move on dari masa lalu Mbak. Silakan Mbak. Oke mbak, terima kasih mbak. Saya akan memikirkan kira-kira rencana apa yang saya kira itu lebih efektif ketimbang lagi membatasi sosial media. Oke. Oke, sekarang udah 2 menit Mbak. Nah, karena tadi Mbak merasa belum cukup efektif buat Mbak move on, apa sih rencana Mbak selanjutnya supaya Mbak bisa move on dari masa lalu Mbak? Yang aku pikir saat ini sih ini mbak, karena mungkin sekarang udah semester 5 gitu ya, kan bentar lagi juga ada KPL gitu. Nah, yang aku pikir saat ini sih sebisa mungkin aku menyibukkan diriku gitu dengan kegiatan-kegiatan, kayak misalkan persiapan KPL lah, terus UTS UAS, ya intinya kayak menyibukkan diri aku biar aku tuh nggak mikirin rasa terlambat aku itu sih. Berarti Mbak punya rencana buat fokus ke diri Mbak gitu. Apalagi Mbak sekarang sudah semester 5 sudah UTS. Oke, kita kan tadi sudah melakukan sesi konseling. Gimana nih perasaannya Mbak Widya? Lebih lega sih mbak dari sebelum yang tadi saya kesini. Saya kira saya lebih lega, dan mungkin saya akan melakukan menyibukkan diri untuk kedepannya. Oke, jadi masalahnya sudah sedikit terurai ya. Iya mbak, alhamdulillah mbak. Oke, kalau sudah berkurang masalahnya, kita cukupkan dulu ya sesi konselingnya. Oh iya mbak, terima kasih banyak mbak. Kan tadi kan Mbak sudah menemukan solusi. Apakah kita perlu menjadwalkan sesi konseling berikutnya Mbak? Saya kira enggak sih mbak, mungkin saya akan melakukan menyibukkan diri dulu aja. Mungkin untuk sesi pertama saya rasa sudah cukup mbak. Oke, jadi Mbak memilih untuk mencoba melakukan menyibukkan diri dulu ya. Iya mbak. Terima kasih banyak mbak atas bantuan mbak. Saya rasa saya sudah menemukan solusi baru untuk supaya bisa move on, untuk menerima keadaan bahwa saya memang biar seperti itu mbak. Terima kasih banyak mbak. Iya.
Sama-sama Mbak. Mbak kalau lagi bingung, lagi butuh bantuan, boleh kok datang ke sini lagi Mbak. Oh iya Mbak, siap Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Jangan segan-segan untuk cerita ke saya ya. Iya Mbak, siap. Terima kasih banyak ya Mbak. Oke, kita tutup sesi konselingnya ya Mbak. Terima kasih. Iya Mbak, terima